Dani Pedrosa telah menganalisis apa yang terjadi di sprint race MotoGP Jerman. Marquez menyelamatkan sprint dengan ketidaknyamanan. Kita akan lihat bagaimana dia bangkit di balapan hari Minggu. Aprilia tampak sangat menderita di paruh kedua balapan, meskipun Viales memberikan perlawanan yang hebat dengan Marc Marquez untuk memperebutkan posisi ke-6. Pada akhirnya pembalap Gresini itu berhasil merebutnya dengan selisih hanya 3/1000 detik. Di tikungan terakhir, Marc berusaha keras menyalip, dia sedikit melebar dan Maverick mampu menyalipnya. Namun garis finish sudah sangat dekat sehingga Marc mampu mempertahankan posisi tersebut. Namun, masalah fisik yang dialami Marquez menunjukkan bahwa ia akan lebih menderita saat balapan besok. Sang pembalap juga berbicara tentang kembalinya Marc Marquez dari posisi ke-13 ke posisi ke-6. Dia harus berhadapan dengan seluruh grup di awal balapan. Kemudian dia melakukan penyelamatan di tengah balapan dan dia kesulitan menyalip Binder. Lajunya cukup kuat di akhir balapan, jelasnya. Pembalap Gresini itu juga terlihat sedikit lebih baik secara fisik setelah sprint, meskipun Pedrosa mencatat bahwa kita lihat saja bagaimana dia hari Minggu. Meskipun masa depan sang rider di tim resmi Ducati sudah terjamin, namun hasil yang diraih Marquez dalam beberapa balapan terakhir tidak sesuai dengan yang ia harapkan. Trennya sangat positif, dia mendapatkan perasaan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Namun saat ini ia sedang dalam masa istirahat. Kita lihat saja apakah antara besok dan jeda musim panas ia bisa kembali ke jalur yang benar untuk meraih kemenangan musim ini, pungkasnya. Setelah mengalami kecelakaan pada saat latihan kemarin jelang balapan di sirkuit Sachsenring, Marc Marquez terus berjuang untuk memperoleh posisi start di garis depan. Namun harapannya pupus setelah ulah Stefan Bradl, pembalap test rider Honda, menghalangi jalannya di tikungan. Berjuang melawan cedera patah jari dan memar di tulang rusuk, Marc Marquez mengawali Q1 dengan baik dan langsung berada di posisi 2 besar di belakang Jack Miller. Marquez sempat terdesak ke posisi ketiga saat Raul Fernandez mencatatkan waktu tercepat, namun Marquez segera naik kembali ke P2 di belakang pembalap Aprilia tersebut. Seperti di Assen, balapan yang lambat dimulai pada awal lap kedua saat Marquez hampir ditabrak oleh Jack Miller yang sedang melakukan hot lap menuju tikungan pertama. Marquez kemudian kembali ke pit lane sebelum kembali keluar ketika Marco Bezzecchi mendorongnya ke posisi ketiga. Mendorong di awal upaya terakhirnya, Marquez melihat harapannya untuk maju ke Q2 berakhir di tikungan kedua ketika Stefan Bradl dengan berbahaya bergerak dari sisi dalam ke sisi luar ketika Marquez dan yang lainnya mendekat. Pada awal Q2, pemimpin klasemen MotoGP Jorge Martin melakukan start yang menakjubkan dengan mencetak rekor lap baru sepanjang masa pada lap kedua.
Martin mencatatkan waktu 1 menit 19.423 detik untuk menempatkan jarak 2/10 detik antara dirinya dan Raul Fernandez. Memasuki putaran terakhir, Bagnaia mengambil keputusan cepat untuk berhenti di pit lane untuk mencegah pembalap lain mengikutinya. Melanjutkan akhir pekannya yang mengesankan, Miguel Oliveira melesat ke posisi kedua di belakang Martin. Maverick Vinales yang belum menemukan performa terbaiknya di babak kualifikasi mengalami kecelakaan besar di tikungan 10 saat ia jatuh berlutut karena merasa tidak nyaman. Vinales terlempar dari motornya sebelum tertabrak motornya sebelum mendarat di tanah. Alex Marquez kemudian mengalami kecelakaan sendiri yang membuat bendera kuning dikibarkan dan membuat para pembalap tidak bisa memperbaiki posisi mereka. Hari pertama di Sachsenring, Marc Marquez tidak beruntung. Di pagi hari ia hanya melakukan sedikit putaran mungkin karena tidak merasa nyaman dengan motor atau kondisi aspal, jadi ia hanya melakukan 17 putaran. Meski begitu dia berada di urutan kedua dalam klasifikasi FP1 di belakang Jorge Martin dengan catatan waktu 1 menit 20.734 detik. Masih ada sesi latihan. Sesi sore hari di mana waktu biasanya lebih rendah. Jadi ini adalah kesempatan lain bagi pembalap Spanyol itu untuk melanjutkan dengan awal yang lebih baik di Grand Prix Jerman. Namun dalam latihan semuanya tidak terlalu tenang dengan hanya 1 jam latihan, tetapi para pembalap bermain di posisi 10 besar untuk masuk ke Q2. Marc Marquez hanya bisa melakukan 7 lap di sesi ini. Karena terjadi hal yang akan menyulitkan hari dan akhir pekannya. Kecelakaan berat dan keras di tikungan 11 di mana banyak pembalap lain juga mengalami kecelakaan. Dia tidak lagi merasa nyaman di Sachsenring, sirkuit yang sangat identik dengan dirinya karena dia telah banyak menang di sana. Setelah kecelakaan, ia sedang dalam perjalanan menuju truk Gresini di mana Dr. Angel Charte datang untuk memeriksanya. Hal positifnya adalah tidak ada cedera, tidak ada patah tulang. Marc Marquez dengan tekad yang kuat kembali ke pit untuk kembali ke lintasan dengan Ducatinya. Pada saat itu ia mencatatkan waktu terbaiknya di sesi latihan dengan catatan waktu 1 menit 20.384 detik, namun ia kembali masuk dan menuju ke pusat medis di Sachsenring. Di sana dia diperiksa lebih mendalam dan tak lama kemudian Angel Charte mengkonfirmasi di DAZN bahwa Marc Marquez mengalami memar tulang rusuk kanan yang kuat, tetapi tanpa mempengaruhi tulangnya, di mana dia mengalami patah tulang di jari tangan kiri. Singkatnya, pukulan yang sangat kuat yang mampu ditahan oleh pembalap Gresini itu secara fisik. Hal negatifnya adalah menahan hantaman dingin dan patah tulang ini besok, yang akan membuatnya lebih sakit. Tetapi bagaimanapun juga Marquez adalah pembalap MotoGP yang berpengalaman dan dia akan tahu cara mengatasinya. Perasaan saya dengan motornya bagus. Tapi jelas kecelakaan di sore hari berdampak besar pada hari pertama di Sachsenring ini, kata Marc dalam sebuah pernyataan dari Gresini, yang tidak menghadiri konferensi pers hari ini.
Saya tidak khawatir dengan patah tulang jari, tetapi memar tulang rusuk mungkin yang paling mengganggu saya dan juga membuat saya tidak bisa melanjutkan sesi. Sekarang saatnya beristirahat dan besok kita lihat bagaimana kondisi fisik saya. Aku Marquez. Setiap balapan bisa menghadirkan kejutan dan tantangan yang tak terduga. Akhir pekan ini di Sachsenring tidak terkecuali, terutama bagi juara dunia 6 kali Marc Marquez. Sesi latihan di Grand Prix Jerman terbukti sangat sulit bagi pembalap Spanyol ini yang mengalami kecelakaan besar dan akhirnya keluar dari Q2. Sesi latihan dimulai dengan sebuah insiden yang membuat semua orang khawatir. Marquez terjatuh di tikungan 11, sebuah kecelakaan hebat yang menimbulkan kekhawatiran besar. Meski mengalami benturan keras, Marc Marquez dinyatakan fit untuk melanjutkan balapan. Namun, hari itu tetap terasa aneh dan menantang baginya. Setelah pulih dari kecelakaan awal, Marquez kembali ke lintasan dan, dalam sebuah demonstrasi bakat dan tekadnya yang mengesankan, mencatatkan waktu tercepat hari itu dengan putaran 1 menit 20.384 detik, yang untuk sementara menempatkannya di posisi terdepan.